Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, di mana Anda berada. So, kita sampai di materi yang ketiga, yaitu blockchain dan fintech. So, mungkin Anda tanya, kenapa blockchain digabung sama fintech? Nanti saya jelasin. Kita mulai dengan gampang dulu. Fintech. Well, ini saya rasa kamu yang hidup di zaman sekarang udah nggak terlalu nggak terlalu tidak familiar lah dengan kata fintech ini. So, financial technology basically kalau kita terjemah dari fintech. So, bagaimana menggunakan teknologi dalam finance. So, history sejarah mengajak fintech dimulai dengan credit card. Sekarang adalah e-money. GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link aja. Di Indonesia aja ada 5 yang besar loh. Kita nggak bisa kecil-kecil ya. 5 yang besar. Jadi basically di Indonesia sekarang semua orang punya paling nggak 3 mata uang, yaitu fiat money, uang kertas, and then GoPay, and then OVO. Kadang-kadang bahkan ada yang cashless. Saya cuma punya GoPay atau OVO. Kalau nggak punya, saya nggak bisa bayar. Mau kredit card, debit ada, tapi saya hanya ada GoPay sama OVO. Nggak ada cash. Ada orang itu ada. Jadi jadi kalau misalnya GoPay dan OVO mengubah simbol RP-nya menjadi GP atau OVO, kita bahkan nggak peduli. Maka saya bilang itu mata uang, bukan lagi e-money. Itu mata uang sendiri. Jadi kalau misalnya ShopeePay misalnya SP Point, SP Coin, siapa yang peduli? Ada yang penting ada konversi jelas rupiah menuju SP Coin, selesai. So, itu adalah menjadi deskripsi yang namanya cryptocurrency. Jadi dikatakan cryptocurrency di Indonesia nggak laku. You guys have 5 basically. GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link aja. Meskipun 5-5 yang menggunakan simbol rupiah dengan konversi 1 rupiah di Link aja sama dengan 1 rupiah di benernya, 1 rupiah di OVO sama dengan 1 rupiah benernya, itu still cryptocurrency. It's still a cryptocurrency, like it or not. Jadi kalau misalnya kalau GoPay kan GoPay sekarang punya Singapura tuh. Kalau suatu hari dia ubah simbol RP-nya jadi Go Point atau GP atau Go Coin atau GC, saya nggak akan kaget. Serius. Kenapa? It is already being done in Indonesia. Dan Indonesia sudah mulai, apa-apa yang GoPay aja, apa-apa yang OVO aja, sekarang malah ShopeePay aja lebih enak 60% coy. That is cryptocurrency. Jadi kalau Indonesia ngomong ini cryptocurrency gak akan laku di Indonesia. Enggak juga, udah berlaku, kamu aja gak tahu. So, cryptocurrency itu apa? Wah, ini saya lupa ini. Jadi basically adalah digital asset yang didesain sebagai media pertukaran alias duit, di mana setiap kepemilikan dari koin itu disimpan dan direkod pada sebuah database komputeris yang lebih besar. Basically itu fiat money tapi tidak di backing oleh negara manapun. Jadi bagaimana cara kamu konversi Bitcoin menjadi ataupun any koin-koinnya menjadi uang beneran? So pertama-tama saya cerita dulu ya. Jadi history Ethereum deh. Ethereum itu pertama itu dimulai dengan menjual pada investor. Jadi dia punya, saya punya starting point 50.000 Ethereum coin. Investasi lah, investasi. Jadi orang beli koin kan. Habis itu jadi uang terkumpul itu menjadi nilai dari koin yang pertama. Jadi satu koin sama berapa US dollar waktu itu. Namun kedepannya akan di-maintain oleh pengguna dari Ethereum coin, ETH atau Bitcoin. Jadi misalnya ada satu ETH mengkonversi uangnya jadi Bitcoin, jadi ETH coin. Jadi nilai tersebut akan bernaik turun berdasarkan itu, hampir sama dengan sistem keuangan Indonesia, sistem keuangan dunia. Jadi imagine it's a casino coin but it's digital. So jadi Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple dan lain-lain. Jadi mungkin kamu akan bertanya pada poin ini, pede betul Anda menaruh data keuangan yang tidak di backing oleh negara manapun atau bank manapun sehingga Anda gunakan sebagai media pertukaran bentuk duit?
pede betul. Database itu bisa dihack loh. Disinilah blockchain ada. So, tadi kan dibilangkan ada namanya computer database yang disimpan untuk menyimpan di cryptocurrency. Simpan di mana? Simpan di blockchain. So, blockchain basically adalah database terdistribusi yang dimulai dengan Genesis block. Jadi setiap transaksi yang disimpan dalam satu deretan teks dan data dari Genesis block. Setelah satu blok selesai maka akan dikunci dan akan muncul blok baru. Therefore blockchain. So, gimana cara kerjanya? Oke. Bayangkan ini ya. Ada 4 buah transaksi. Kalau 4 transaksi, gimana saya hack ya? Gampang. Aku tinggal ubah record. SQL injection. Oke, sip. Lalu di setiap transaksi itu harus di hash, alias di enkripsi. Sip. Masih ada dekripsi MD5, habis dekripsi MD5, habis saya injek hasil dia enkripsi kembali. Masih gampang. Oke, kalau gitu hash yang lama, jadi transaksi 1 jadi hash 1. Lalu transaksi 2 tambah hash 1 jadi hash 2. Transaksi 3 tambah hash 2 jadi hash 3. Transaksi 4 tambah hash 3 jadi hash 4 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau saya mau ngehack nomor 3 berarti saya hack nomor 4 baru 3. Oke, jadi kalau saya ada 20.000 rekor, saya mau hack punya nomor 100, saya harus 20.000 mundur sampai 100, maju saya 20.000. Oke, still manageable. Kenapa? Itu nggak terlalu banyak. Untuk lebih gila lagi, nonce ditambahkan. Jadi setiap transaksi ditambahkan angka supaya jika di hash ujungnya 00. Jadi transaksi 1 tambah angka tertentu supaya hashnya 00. Lalu transaksi 1 tambah angka, transaksi 2 tambah angka tambah hash 1 supaya belah hash 2 ujungnya 00. Transaksi 3 tambah angka tambah hash 2 supaya hash 3 bahkan 00. Jadi kalau gambar kayak inilah. Aslinya transaksinya 1, 2, 3, 4 berubah jadi seperti ini. Jadi transaksi 1 tambah angka supaya hashnya ujungnya 00. Transaksi 2 tambah angka tambah hash 1 supaya hash 2 belakangnya 00. Oh ya, hash itu apa? Hash itu enkripsi MD5 biasanya. Jadi transaksi 3 tambah angka tambah hash 2 supaya jadi hash 3 belakangnya 00. Transaksi 4 dan seterusnya. Oke, kalau hacker mulai pikir ini apakah bisa dihitung? Ya bisa, tapi saya masih menebak brute force angka itu apa. Kenapa? Angka belakang 00 itu banyak, bisa dibuka oleh banyak angka. Jadi it could be anything. Jadi saya harus menebak angka, dan angka yang bisa 2 digit, bisa 3 digit, bisa 4 digit, bisa lebih digit. Oke, getting complicated, tapi bagi hackers itu masih bisa merollback sejauh itu kalau dia mau. Sekarang bayangkan itu terjadi pada 5.000 komputer server yang masing-masingnya mengecek satu sama lain. Jadi Anda ngecek, Anda menghack tidak cuma satu server, tapi 5.000 server sekaligus. Apakah itu mungkin lakukan? Yes, it's possible. Apakah mungkin? Masih mungkin. Jadi blockchain A, blockchain B, C, D, E itu saling ngecek satu sama lain. Sebanyak 5.000 orang saling ngecek satu sama lain. Jadi kalau kamu ngubah A, lu masih ngubah B, C, D, dan seterusnya juga. Otomatis. Dan mereka semua simpan di tempat berbeda. Di mana kamu nggak tahu tempat di mana. Lebih gila lagi, setelah transaksi selesai dan dinyatakan valid, itu dinyatakan sebagai sebuah blok. Dan blok itu tidak bisa diotak-atik lagi. Blok yang baru akan menggunakan hash terakhir pada blok sebelumnya sebagai hash baru pada blok baru ini. Dan gila lagi, nge-hash itu punya 2 buah key, private key sama public key.
private key itu punya masing-masing individual. Jadi setiap Bitcoin itu punya private key masing-masing. Itu cuma string basically itu untuk ngehash. Jadi MD5 itu string tambah string become another string. MD5 itu kerja itu algoritmanya luar biasa ribet. Untuk mendekripsikan butuh public itu. Public itu diubah setiap 10 menit oleh miners. Setiap 10 menit. Jadi kamu menghack 5.000 komputer, anggaplah 5.000, pasti lebih. Lalu Anda mesti rollback semuanya dari nonce, habis itu hash, habis itu backhash dan lain-lainnya kepada semua server in 10 minutes sebelum itu tak berlaku lagi. So question, can a blockchain hack? So far belum ada yang berani. Kenapa? Kalau Anda menghack satu buah chain yang sudah punya 5.000 chain katakanlah, Anda mau ngehack satu transaksi, Anda mesti rollback sejauh sekali. Dan itu semua dan hasil menghack 5.000 komputer, katakan 5.000 secara bersamaan supaya mereka bisa menyatakan valid. Jadi kalau ada hack cuma 10 misalnya, tapi masih ada 2.000 lagi yang bilang, oh ini nggak valid, maka yang nggak valid akan dihapus dan ganti data baru. Jadi it useless anyway. Kenapa? Cross reference-nya luar biasa gila-gilaan. A merefer pada B, C, D, E, F, G, B pada dan seterusnya. Sehingga Anda mau nge-hack A, Anda mesti hack teman-temannya juga, dan teman-temannya punya teman-teman lain. Jadi apakah blockchain bisa hack? Sampai sekarang belum ada komputer atau hacker yang cukup jago untuk hack blockchain. So, blockchain is a very secure database. That's why dia berani nyimpan data yang namanya data keuangan. Makanya blockchain itu penerapan yang paling sukses dari blockchain adalah cryptocurrency. Kenapa? Database itu sedemikian aman, sedemikian kompleks sehingga data keuangan pun santai aja situ. So, thank you. Nanti kita bicara soal penerapan blockchain. Oke.